Sahabat rumah belajar, tubuh kita tersusun dari rangka. Nah, tahukah kalian rangka apa saja yang menyusun tubuh kita? Dan apa saja fungsinya? Yuk, kita cari tahu. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, doa yoho. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Halo sahabat rumah belajar, bersama saya Pak Hendri. Pada video kali ini kita akan membahas rangka manusia dan fungsinya. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut rangka manusia, saya mau bertanya terlebih dahulu. Tubuh sahabat rumah belajar tersusun dari tulang-tulang apa tidak ya? Apa yang akan terjadi jika tubuh kita tidak memiliki tulang? Nah, sama halnya dengan layang-layang yang tidak memiliki bilah bambu sebagai kerangkanya, maka layang-layang itu hanya selembar kertas yang tidak dapat terbang. Sama halnya dengan tubuh kita, jika tidak memiliki tulang, maka yang terjadi adalah tubuh kita tidak dapat berdiri dengan tegap. Dan serta kita tidak dapat berjalan, berlari, atau melompat. Nah, kumpulan dari tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita disebut sebagai rangka. Tahukah kalian bahwa tulang itu sendiri dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan bentuknya, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Nah, ternyata rangka penyusun tubuh manusia itu terdiri dari 3 jenis. Kira-kira apa saja ya jenisnya? 3 jenis rangka penyusun tubuh manusia yaitu 1. Rangka kepala. 2. Rangka badan. 3. Rangka anggota gerak. Nah, tulang-tulang penyusun rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak ternyata fungsinya sangatlah penting. Kenapa ya? Karena mereka melindungi organ-organ vital atau organ yang sangat penting dalam tubuh kita. Contohnya, rangka kepala sebagai pelindung otak. Kemudian, rangka badan sebagai pelindung jantung, hati, paru-paru, dan lainnya. Nah, tentu kalian mau tahu bukan? Tulang-tulang apa saja yang termasuk dalam rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Serta bagaimana masing-masing bentuknya dan fungsinya. Untuk mengetahui lebih lanjut, sahabat rumah belajar akan dibantu oleh sahabat saya, Mr. Bona. Hai, perkenalkan, aku Mr. Bona, sahabatnya Pak Hendri. Aku akan membantu kalian mempelajari bagian-bagian tulang penyusun rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak, serta mengetahui masing-masing fungsinya. Ayo kita cari tahu bersama. Tulang dahi. Tulang dahi adalah salah satu tulang penyusun tulang tengkorak manusia yang letaknya ada di bagian depan tengkorak, di dekat tulang pelipis dan di depan tulang ubun-ubun. Tulang dahi berfungsi untuk melindungi otak bagian depan. Tulang mata. Tulang mata sering juga disebut sebagai tulang air mata. Tulang ini terletak di belakang tulang hidung. Tulang mata berfungsi untuk melekatnya mata dan untuk melindungi mata dari benturan. Tulang hidung. Tulang hidung adalah 2 tulang lonjong kecil yang memiliki keragaman dalam hal ukuran dan bentuk pada individu yang berbeda. Kedua tulang tersebut terletak berdampingan di bagian tengah dan atas wajah.
Tulang inilah yang berfungsi dalam membentuk bentuk hidung menjadi bentuk hidung mancung atau pesek. Tulang pipi. Tulang pipi termasuk dari tulang tengkorak yang berfungsi membentuk wajah dan bersama-sama tulang pelipis melindungi mata karena lengkungan tulang pipi dan pelipis sebagai tempat melekatnya mata. Tulang baji. Tulang baji adalah tulang yang terletak tepat di antara tulang pelipis dan tulang dahi. Bentuknya pipi, fungsinya sebagai pelindung otak. Tulang pelipis. Tulang pelipis adalah tulang yang letaknya di tulang tempurung kepala di atas tulang pipi. Fungsinya adalah untuk melindungi lobus frontotemporalis dan otak besar. Selain itu, juga sebagai tempat melekatnya otot temporalis, tempat dinding rongga orbita. Tulang ubun-ubun. Tulang ini terletak pada bagian tengah atas hingga setengah ke belakang. Tulang ubun-ubun berfungsi sebagai pelindung untuk otak bagian tengah dan belakang. Karena itu, anak bayi biasanya tidak boleh dipegang tulang ubun-ubunnya, sebab tulangnya belum mengeras dan dikhawatirkan tekanan yang terjadi itu akan merusak jaringan otak tengah dan otak bagian belakang. Tulang rahang atas. Fungsi tulang rahang adalah untuk pemasukan makanan, pintu masuk ke mulut atau pemrosesan awal makanan dalam arti mengunyah. Istilah rahang secara umum digunakan untuk keseluruhan struktur yang membentuk rongga mulut dan berfungsi membuka dan menutup mulut. Rahang atas adalah rahang yang terletak di sebelah atas di bagian bawah hidung, di atasnya rahang bawah, menyusun sebagai dari hidung dan langit-langit. Tulang rahang bawah. Rahang bawah adalah rahang yang terletak di bawah rahang atas. Terdapat bagian yang menonjol yang disebut sebagai dagu. Rahang atas menempel pada tulang tengkorak bagian temporal. Sedangkan rahang bawah adalah satu-satunya bagian dari tulang rangka kepala yang memiliki gerakan bebas. Tulang kepala belakang. Tulang kepala belakang terletak di bagian belakang kepala, berada di antara tulang ubun-ubun dan tulang pelipis. Fungsinya sangat vital dalam melindungi otak bagian belakang. Tahukah kamu bahwa dalam seni bela diri apapun dilarang memukul kepala bagian belakang? Ini dimaksudkan agar otak yang dilindungi oleh tulang kepala belakang tidak mendapatkan benturan yang keras. Bagaimana? Menarik bukan yang dijelaskan oleh Mr. Buna mengenai bagian-bagian rangka kepala dan fungsinya. Sekarang, ayo pelajari tulang-tulang penyusun rangka badan. Rangka badan. Rangka badan tersusun dari ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, hingga tulang ekor. Tulang-tulang pada rangka badan mempunyai fungsi sebagai pelindung organ-organ penting seperti paru-paru, jantung, hati, usus, serta bagian atau organ tubuh lain yang lunak dan sangat penting. Pada materi kali ini, kalian bisa mempelajari tulang-tulang penyusun rangka badan, antara lain tulang leher, tulang selangka, tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada hulu, tulang dada badan, tulang taju pedang, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang, tulang belakang, tulang pinggul, tulang kemaluan, tulang kelangkang, tulang ekor, dan terakhir adalah tulang duduk. Tulang leher adalah tulang yang menghubungkan kepala dengan badan.
dari 7 ruas. Fungsinya adalah untuk menopang kepala agar tetap dapat berdiri tegak serta dapat menganggukkan kepala, menoleh ke samping, dan dapat diputar. Selain itu, juga untuk melindungi tenggorokan karena terdapat saluran untuk bernafas, kerongkongan, dan pita suara. Tulang selangka atau istilah asingnya adalah clavicula adalah tulang yang membentuk bahu dan menghubungkan lengan atas pada batang tubuh, berbentuk kurva ganda dan memanjang. Ini adalah satu-satunya tulang yang memanjang horizontal dalam tubuh, terletak di atas tulang rusuk pertama. Fungsinya sebagai pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian dada supaya lengan dapat bergerak leluasa, meneruskan goncangan dari anggota gerak atas ke kerangka tubuh. Walaupun dikelompokkan dalam tulang panjang, selangka adalah tulang satu-satunya yang tidak memiliki rongga sumsum tulang seperti tulang panjang pada umumnya. Tulang rusuk sejati atau tulang iga atau istilahnya costae adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk. Terdiri dari 7 pasang. Tulang rusuk melindungi jantung, hati, dan organ dalam lainnya di rongga dada. Pada mamalia, tulang rusuk terdapat hanya di bagian dada. Namun, pada reptil, tulang rusuk kadang-kadang terdapat dari bagian leher hingga sakrum. Tulang belikat adalah jenis tulang yang terdapat di bagian bahu manusia dan memiliki bentuk yang pipih seperti segitiga. Tulang belikat ini berhubungan langsung dengan tulang selangka yang ada di atasnya. Fungsi utamanya sebagai penghubung otot-otot antendon pada lengan dan punggung, sehingga saling berkaitan dan memudahkan pergerakan anggota gerak atas, yakni tangan. Tulang dada hulu. Tulang dada hulu berbentuk pipih, pada bagian atasnya lebih lebar daripada bagian bawahnya. Berfungsi menghubungkan 2 tulang selangka dengan tulang dada. Tulang dada badan berbentuk pipih, memanjang dan melebar. Berfungsi menghubungkan tulang-tulang rusuk melalui sambungan tulang rawan. Tulang taju pedang adalah tulang kecil di ujung bawah tulang dada. Fungsi tulang taju pedang adalah sebagai penyeimbang pertumbuhan tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Tulang rusuk palsu terdiri dari 3 pasang tulang. Bagian ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya atau rusuk ketujuh, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam tubuh, contohnya dada, paru-paru, jantung, dan hati. Tulang rusuk melayang terdiri dari 2 pasang tulang. Bagian ujung depan tidak melekat pada tulang manapun, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Fungsinya untuk menjadikan tubuh supaya lebih bebas bergerak atau tidak kaku. Coba kalian bayangkan, kalau tulang rusuk tersebut menyatu ke tulang dada, maka kalian tidak akan bebas bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang. Tulang belakang. Struktur tulang belakang tersusun pada bagian belakang tubuh manusia secara memanjang mulai dari bagian panggul sampai ke leher atau bagian bawah tengkorak. Tulang belakang manusia tersusun sejajar dan saling berhubungan. Fungsinya untuk menopang
kepala, dan bagian tubuh lainnya. Melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, dan menentukan sikap tubuh. Tulang pinggul atau pelvis, atau yang disebut juga tulang panggul, adalah bagian tubuh dengan bentuk menyerupai baskom dengan tepi yang melebar pada kedua sisi. Fungsinya sebagai penyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah, serta sebagai penyangga organ dalam bagian perut, usus halus, dan usus besar. Tulang kemaluan atau pubis merupakan tulang bercabang dua buah tulang kiri dan kanan, yang satu sama lain dihubungkan oleh tulang rawan yang disebut simfibris pubis. Fungsinya sebagai tempat melekatnya organ reproduksi manusia. Tulang kelangkang atau sagum adalah tulang segitiga besar yang membentuk bagian bawah tulang punggung. Fungsi utamanya adalah untuk menanggung berat tubuh bagian atas ketika duduk dan berdiri. Tulang ekor. Tulang ekor terletak di bagian bawah ruas tulang belakang. Fungsi tulang ini menyangga tulang-tulang di sekitar panggul. Tulang ekor juga merupakan titik pertemuan dari beberapa otot kecil. Tulang duduk atau ischium bentuknya setengah lingkaran menghadap ke atas, mempunyai tonjolan bertumpu pada tempat duduk yang disebut tuberis sciaticum. Fungsinya menyangga tulang-tulang di sekitar panggul dan menjadi titik pertemuan dari beberapa otot kecil. Sekarang kalian tahu bukan bahwa rangka melindungi banyak sekali organ vital. Jadi kalian harus banyak berolahraga dan minum susu ya, agar tulang-tulangmu sehat serta tidak cepat keropos. Selanjutnya, ayo pelajari tulang-tulang penyusun rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak pada manusia terdiri atas rangka tangan dan rangka kaki. Bentuk rangka tangan dan rangka kaki yang memanjang disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipa dan keras. Masing-masing tulang dihubungkan dengan sendi sehingga dapat bergerak. Gerakan pada tangan dan kaki berbeda-beda. Fungsi utamanya adalah sebagai alat gerak. Dalam anatomi manusia, tulang lengan atas atau humerus adalah tulang panjang pada lengan atau kaki pada hewan yang terletak antara bahu dan siku. Pada sistem rangka terletak di antara tulang belikat dan tulang hasta. Fungsinya ialah untuk menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil atau tulang radius adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pengumpil terletak di sisi lateral tulang hasta. Bentuk badan tulang pengumpil semakin ke bawah semakin membesar, yang akan membentuk persendian pergelangan tangan. Fungsinya sebagai anggota alat gerak bagian atas yang akan menghubungkan bagian siku dengan ibu jari atau jempol. Tulang hasta ialah tulang panjang yang terdapat di bagian medial lengan bawah dan biasanya terletak sejajar dengan tulang pengumpil. Tulang hasta biasanya dikenal dengan nama ulna. Fungsinya untuk mendukung lengan bawah dan memungkinkan untuk bergerak. Tulang pergelangan tangan adalah tulang yang menyambungkan antara lengan bawah dan telapak tangan. Fungsinya untuk menghubungkan tulang jari atau phalanges dengan tulang pangkal tangan atau karpal sebagai tempat menempel otot
dan sebagai alat gerak. Tulang telapak tangan terletak di pangkal telapak tangan serta jari-jari tangan. Fungsinya sebagai penguat dan letak melekatnya otot yang berada di telapak tangan. Selain itu, sebagai pembentuk tangan jari, dan di antara tulang terdapat sendi yang memungkinkan untuk jari dan tangan bergerak leluasa. Tulang jari tangan atau phalanges berjumlah 2 kali 14 ruas jari. Fungsinya sebagai rangka anggota gerak dan mempermudah dalam memegang suatu benda. Tulang paha berada di rangka tulang anggota gerak bagian bawah. Fungsinya ialah sebagai penghubung gelang panggul dan tulang pergelangan kaki dan tempat melekatnya otot. Dalam anatomi manusia, tulang tempurung lutut atau patella adalah tulang berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha atau femur. Fungsinya membungkus dan melindungi sendi lutut. Tulang kering atau tibia berbentuk pipa yang berisi sumsum merah yang kaya dengan darah merah. Terdapat 2 tulang di kaki bagian bawah. Tulang kering adalah tulang yang kuat dan lebih besar. Fungsinya sebagai penghubung lutut ke pergelangan kaki dan membentuk bagian dari kerangka kaki bagian bawah, serta sebagai penopang tubuh agar dapat tetap berdiri. Fibula atau tulang betis adalah tulang yang terletak berdampingan dengan tulang kering. Tulang ini lebih ramping jika dibandingkan dengan tulang kering. Memiliki bagian kepala di ujung atas, batang, dan bagian bawah. Fungsinya untuk menopang berat tubuh dan juga untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang pergelangan kaki terletak di antara tulang kering dan tulang telapak kaki. Fungsinya untuk memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel, serta untuk melangkah saat berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisien mungkin. Tulang telapak kaki terletak di antara tulang pergelangan kaki dan tulang jari kaki. Fungsinya untuk menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Tulang jari kaki terdiri dari 14 tulang. Setiap jari memiliki 3 tulang, kecuali ibu jari kaki yang hanya memiliki 2 tulang. Fungsinya adalah untuk membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri, agar tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Jari kaki juga terus menyesuaikan diri dan berubah supaya tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Nah, bagaimana sahabat rumah belajar? Mudah bukan? Sekarang kalian sudah tahu bahwa dalam tubuh manusia terdapat kumpulan tulang-tulang yang menyusun menjadi rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak.